Rasulullah salam alaika, ya Habiballah salam alaika. Ya, kembali lagi di Terang Hati, Terangi cahaya hati. Masya Allah. Nah, kita tadi lagi bahas nih, tapi ada satu pembahasan yang tadi belum selesai, tapi kalau dibahas lagi kayaknya lebih mantap lagi. Ya. Boleh tanya, udah berapa lama teh sakit ini? Kalau nggak kebetulan? Hampir 5 tahun ya. Tidak diduga sebelumnya ya? Iya. Nggak diduga. Satu itu hikmahnya, jangan merasa aman karena bisa datang kapanpun ujian hidup ini. Betul tidak? Betul. Banyak yang itu teman aja lagi main basket, loncat, ininya putus uratnya. Tidak nyangka sama sekali. Begitulah banyak kejadian. Jadi solusi awalnya selalu berlindung kepada Allah dalam segala keadaan. Perlu berapa lama proses dari kejadian sampai menjadi biasa atau nerima ini? Sekarang udah nerima belum? Udah sih. Udah ya. Udah. Malah ada hikmahnya kan? Banyak sih hikmahnya ya. Banyak. Apa aja contoh? Ke Allahnya gimana yang pertama tuh? Mungkin aku merasa kalau misalnya aku belum sembuh-sembuh sekarang, itu pasti ada harus sesuatu yang masih harus aku pelajarin gitu kan ya. Kalau nggak kan Allah bisa nyembuhin aku saat ini juga gitu misalnya kan ya. Benar. Jadi sebenarnya yang aku pelajari banyak sekali sih. Mungkin itu juga bisa dibilang kayak perjalanan agamaku juga mulai dari sejak sakit itu kayaknya ya. Masya Allah. Kayaknya begitu, soalnya kan mungkin dulu nggak terlalu diseriusin, cuman untuk menerima itu aku butuh banyak membaca hal-hal yang bikin aku begini loh supaya untuk berbaik sangka kan itu susah, karena bagi aku dengan kondisi nggak bisa apa-apa itu kan kayak berasa useless banget loh. Maksudnya waktu aku selama 6 bulan nggak bisa bangun dari ranjang, bisa bayangin nggak sih kayak itu kayak pekerjaan terbengkalai sampai udah agak sembuh, terus kayak dapat kerjaan banyak, terus aku sampai lewatin deadline gitu kayak semuanya, terus kayak itu kan kayak kenapa ini bukan salah aku, bukan aku males, bukan apa gitu loh. Jadi kayaknya suka banyak kesempatan yang jadi aku lalaikan karena sakit ini gitu. Kan setiap kejadian tuh tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Ma ashabba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan jikalau menghadapinya penuh dengan keimanan, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya. Jadi kalau ditimpa sakit tuh harus yakin, ini saya milik Allah nih badan saya. Ya, sekarang Allah berbuat kepada saya apa yang Dia kehendaki. Dan pasti perbuatan Allah itu tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Mungkin Allah menginginkan saya lebih dekat kepadanya. Yang selama ini mungkin saya kurang begitu banyak ingat ke Allah. Kadang-kadang karunia itu justru dalam keadaan sakit. Apa sih ciri karunia? Ciri karunia itu segala urusan yang bisa membuat dekat dengan Allah, itu karunia besar. Jadi kalau dibuat sehat, populer, rezeki melimpah, itu bukan karunia besar, itu baru cobaan biasa, cobaan ya. Karena jadi ingat Allah atau enggak. Jadi sebetulnya kalau adik makin jadi ingat ke Allah, ini tuh bagian dari karunia. Berapa banyak yang sehat tuh malah lupa ke Allah. Ya, benar-benar. Usikum nafsi bitaqwallah nih, kita satu poin penting banget nih ya teman-teman ya. Kalau sakit bisa datang kapan aja, terus pada saat itu datang, nah kita udah siap apa belum tuh. Nih kayak gini nih kan, kalau kita dapat masalah, pasti kan ada yang berusaha untuk mencari solusi gitu kan. Mereka ikhtiar bagaimana caranya untuk menyembuhkan dirinya. Ini ada satu video dari Sobat Filah, dia mau nanya sama dengan solusinya dia. Ya, kita tonton sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati. Saat ini saya sedang mendampingi suami tugas di kota New York, USA. Saya punya pertanyaan. Apakah boleh kita mensugesti diri kita karena benda seperti kalung kesehatan, gelang kesehatan, dan sebagainya? Mohon penjelasannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tuh. Jadi kurang lebih dia menggunakan medium seperti gelang magnet lah ya gitu untuk menjadi pengobatannya, tapi akhirnya malah jadi ketergantungan, jadi sugestinya ke sini gitu, ke si gelangnya gitu. Ya, itu sudah menganggap kalau dalam bahasa itunya sudah menuhankan gelang itu, misalnya kalau gelang atau apalah. Ya memang ini masalah tauhid ya, bahwa yang membuat kita bisa sakit itu izin Allah, dan yang menyembuhkannya juga Allah. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu.
dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Yushibu bihi may yasya'u min ibadi, dan Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, wa huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau dibuat sakit gini, yang nyembuhinnya cuma Allah, tidak ada lagi yang lain. Nah, caranya terserah Allah. Bisa lewat dokter, bisa lewat, di tempat saya nggak ada dokter, kok ada yang sakit sembuh. Bisa lewat obat-obatan tradisional, itu juga Allah yang ciptakan, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dengan air zam-zam, didoakan, bisa dengan doa. Kalau Allah menyembuhkan, banyak jalannya. Nah, makanya yang jangan itu mencari kesembuhan lewat yang dilarang. Nah, kalau gitu malah jadi dosa. Allah yang mengizinkan sakit, Allah yang menyembuhkan, tidak perlu melakukan apa yang diharamkan. Kok Allah sendiri yang melarang, masa Allah menyembuhkan lewat yang haram? Ya. Masya Allah. Makanya yang penting di dalam berobat itu kita harus tahu bahwa kalau makan obat, gak usah ngomong gitu, nanti saya akan nambah penyakitnya. Dalam hati, obat, bukan kamu yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Semoga engkau jadi jalan, gitu. Sakitnya sama, ke dokternya sama, obatnya sama, kok beda-beda sembuhnya? Ya kan sembuh mah terserah Allah. Kenapa saya sudah tahajud, saya sudah zikir tapi belum sembuh juga? Jangan-jangan ibadahnya hanya buat sembuh, bukan untuk mendekat ke Allah. Kan ibadah buat ngedekan, ada yang sholat hanya, ayo sembuh ya Allah, sembuhkan saya. Bukan tidak boleh, tapi yang penting itu terimalah amal saya, ya enggak? Nah, sesudah sholatnya bagus, doa minta sembuh, bukan sholat untuk sembuh, tapi tahajud untuk mendekat ke Allah, lalu doa minta sembuh. Masya Allah, Masya Allah. Yang penting kembalikan semuanya kepada Allah. Oke teman-teman, kita akan segera kembali. Tetap di Terang Hati, cahaya di hati. Ruqyah itu harus oleh orang yang soleh, yang hatinya baik, yang akhlaknya juga baik, ilmu agamanya bagus, efektif tuh untuk mengalahkan guna-guna. Di samping kita juga bisa meruqyah sendiri.